Oke baik, perkenalkan nama saya Ilci Elmirita Sanam, NPM 54220004, kelas 3C, tugas Anatomi dan Perkembangan Hewan, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Program Studi Biologi, Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mulut, anatomi pipi, dan anatomi wajah. Otot merupakan jaringan dalam tubuh hewan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan tulang. Yang pertama itu adalah anatomi otot wajah. Yang dimaksud dari otot wajah itu, mereka memiliki fungsi untuk mengontrol bagian-bagian wajah dan juga untuk mengunyah dan membuat ekspresi wajah. Apa saja otot wajah? Wajah kita memiliki hampir 20 otot rangka datar yang menempel di bagian tempat di tengkorak kita. Kranifosial penting untuk mengunyah dan membuat ekspresi kita. Otot kranifosial bekerja sama untuk mengontrol gerakan di beberapa bagian. Di antaranya adalah pipi, dagu, telinga, alis, kelopak mata, dahi, hidung, dan lubang hidung. Apa tujuan dari otot-otot wajah? Otot wajah bertanggung jawab atas dua tugas utama. Yang pertama itu mengunyah, dan yang kedua itu membuat ekspresi wajah seperti tersenyum, cemberut, dan mengangkat alis ketika terkejut. Fungsi lain dari otot-otot wajah antara lain menentukan seperti apa rupa seseorang, melindungi mata, pencernaan, pembicaraan, bernyanyi, dan siulan. Otot-otot ekspresi wajah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu auriculars, itu berfungsi untuk menggerakkan telinga hanya untuk sebagian hewan. Yang kedua itu depressor anguliolis, dan di setiap sisi dagu dan bekerja dengan otot lain untuk menghasilkan kerutan. Yang ketiga procerus, yaitu otot di antara alis yang dapat melirik alis ke bawah dan membantu melebarkan lubang hidung. Yang terakhir rhizoneus, terletak di setiap isi mulut dan untuk membantu tersenyum. Di mana letak otot wajah kita? Otot wajah kita itu terletak di seluruh wajah kita yang dikategorikan berdasarkan lokasi umum. Di antaranya otot hidung itu ada di sekitar hidung kita, otot auricular itu ada di sekitar telinga kita, dan otot orbital yang mengelilingi mata kita. Dan yang kedua adalah otot mulut. Mungkin kita hanya bisa melihat mulut dari sisi paling depan yang meliputi bibir, gigi, dan gusi serta lidah. Namun anatomi mulut tidak sesederhana itu. Struktur mulut dibagi menjadi dua, yaitu mulut depan atau anterior dan mulut belakang atau posterior. Fungsi utama bagian mulut bagi tubuh manusia adalah yang pertama itu pencernaan. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke mulut, dihaluskan oleh gigi dan dibasahi oleh air liur. Yang kedua, fungsinya juga untuk sebagai komunikasi. Yang ketiga, fungsinya untuk mengunyah makanan. Yang keempat, fungsinya untuk menelan makanan dan fungsi-fungsi lainnya. Bagian-bagian mulut diantaranya yang pertama, bibir, rongga mulut, gigi dan gusi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi dari anatomi gigi adalah bagian keras yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang kedua gusi, yaitu berguna untuk jaringan lunak berwarna merah muda dan membantu susunan gigi tetap kokoh dan berada di tempatnya. Yang ketiga lidah, fungsinya bukan hanya sebagai pengecap rasa, namun dapat juga membantu mencerna makanan dan juga untuk berbicara. Yang keempat adalah amandel, sebagai sistem pertahanan tubuh, dan
rongga mulut umumnya yang pertama, kelenjar saliva itu untuk menghasilkan air liur dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar saliva apa nih? Yang pertama, kelenjar saliva parotis yang berfungsi yang terletak pada bagian atas pipi yang berdekatan dengan telinga. Fungsinya untuk mengalirkan air liur ke area gigi belakang di rahang atas. Yang kedua, kelenjar saliva submandibularis terletak di rahang bawah bagian belakang. Fungsinya untuk mengalirkan air liur ke sekitar gigi bawah. Yang ketiga, kelenjar saliva sublingualis yang letaknya persis di bawah lidah. Fungsinya untuk mengalirkan air liur ke seluruh permukaan mulut Anda. Yang kedua itu langit-langit mulut dibagi menjadi dua, yaitu langit-langit keras dan langit-langit lunak. Fungsinya untuk pencernaan dan komunikasi. Yang ketiga itu adalah anatomi otot pipi. Salah satu jenis tulang utama penyusun rongga tubuh. Fungsinya untuk melindungi organ tubuh. Dan strukturnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu periosteum untuk membran fibrosa yang menjadi lapisan terluar dari tulang pipi. Periosteum mengandung pembuluh darah di saraf yang membantu memberikan nutrisi ke tulang. Yang kedua, tulang kompak yang lapisan jaringannya sangat padat, keras, dan kuat. Yang ketiga, tulang spons yang dimana tulangnya yang berongga-rongga yang berfungsi meredam tekanan mendadak atau dipukul. Di dalamnya terdapat sumsum tulang yang berfungsi untuk menghasilkan zat-zat darah. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa anatomi otot mulut, otot wajah, dan otot pipi memiliki fungsi yang beragam, dan fungsi mereka itu untuk dan ketiga otot ini memiliki jenisnya yang sangat beragam. Sekian dan terima kasih.